Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amanah Agung Ramadan L. Rajamuddin dari SMA Negeri 13 Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, pada lomba debat bahasa Indonesia tahun 2020 kali ini, saya sebagai pembicara pertama tim pemerintah dalam mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Baik, jika kita tinjau dari segi definisi, maka negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi adalah negara yang dimana memiliki kasus-kasus korupsi atau penyalahgunaan keuangan dalam suatu instansi ataupun sebuah perusahaan yang dimana diambil oleh seseorang atau sekelompok yang bukan memiliki hak dari uang ataupun apapun yang ada di dalam perusahaan yang bukan miliknya. Baik, kemudian seleksi penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada indeks integritas sekolah adalah pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, sedangkan indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa dalam selama mengikuti proses pembelajaran. Baik, jadi kasus yang ada dalam mosi ini adalah suatu kebijakan yang dimana sebuah negara dengan tingkat kasus korupsi yang tinggi harus diberlakukan dan patut diperlakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas kejujuran dan indeks kejujuran siswa. Indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa maksud saya. Baik, saya sangat setuju dengan apabila diberlakukannya mosi ini dan diterapkannya secara keberlangsungan ke depannya. Mengapa saya sangat setuju dengan mosi ini? Karena kebijakan ini menjunjung nilai sikap dibanding nilai-nilai akademik. Jika ingin mahasiswa ingin mendaftarkan dirinya ke dalam suatu universitas, kita ketahui bersama bahwa sikap itu terbagi menjadi dua. Ada ada penilaian itu terbagi menjadi dua. Ada penilaian sikap dan juga ada penilaian dalam segi nilai ataupun akademik. Nah, diketahui bahwa penilaian sikap adalah penilaian yang salah satu penilaian untuk menunjang kelulusan suatu mahasiswa dan juga kelulusan masuknya ke dalam suatu universitas. Nah, kita ketahui bahwa penilaian ataupun induk dari penilaian adalah penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian yang paling utama dalam menentukan integritas pribadi seseorang itu sendiri. Apakah dia menjadi pribadi yang baik ataupun pribadi yang buruk ditentukan dari penilaian sikap yang dinilai dari sekolah. Nah, sedangkan jika penilaian yang mengacu kepada nilai ataupun nilai akhir ataupun nilai akademik mahasiswa, maka bisa saja nilai itu tidak murni, bisa saja itu nilai kecurangan. Nah, maka dari itu penilaian utama untuk menentukan keberhasilan lulusnya siswa adalah indeks integritas sekolah, yaitu mengutamakan kejujuran siswa dalam proses pembelajaran. Nah, pada suatu universitas kebijakan ini adalah langkah yang harus diberlakukan, langkah yang harus diterapkan, karena seleksi penerimaan mahasiswa baru yang mendasarkan pada indeks integritas kejujuran sekolah, indeks integritas kejujuran siswa dalam proses pembelajaran adalah suatu langkah yang baik diterapkan pada masa depan. Nah, lalu terlintas di benak Anda bahwa apa sih hubungannya dengan kebijakan ini dengan negara-negara yang memiliki kasus korupsi yang tinggi. Baik, pendapat saya, kebijakan ini adalah suatu kebijakan yang tepat dari sebuah dewan yang dimana salah satu upaya mengurangi dan mencegah timbulnya bibit-bibit pelaku pengkorupsian di negara-negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Kebijakan ini menerima mahasiswa dengan mendasarkan pada indeks integritas sekolah, indeks kejujuran siswa saat proses pembelajaran. Nah,
kita ketahui para pelaku korupsi di negara-negara yang memiliki kasus korupsi 100% merupakan orang yang tidak paten dan tidak harafiah memiliki sifat kejujuran. Maka dari itu, kebijakan yang dilakukan oleh Dewan ini adalah kebijakan yang sangat tepat untuk dilakukan. Nah, korupsi ini adalah salah satu perbuatan yang didasari karena tidak adanya serta kurangnya kejujuran dari orang-orang yang melakukan korupsi tersebut. Nah, selain itu, kebijakan ini juga membawa keuntungan bagi mahasiswa itu sendiri karena melatih jiwa kejujuran, melatih jiwa sosial lebih baik daripada nilai yang diutamakan. Jadi kejujuran yang lebih utama dibandingkan nilai yang tinggi. Ini adalah sebuah kebijakan yang sangat tepat untuk diberlakukan. Nah, kebijakan ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi bibit-bibit pelaku korupsi. Mengapa? Kebijakan ini adalah kebijakan yang menuntut untuk siswa menjunjung tinggi kejujurannya. Jika siswa menjunjung tinggi kejujurannya, mendaftarkan dirinya sebagai mahasiswa, dan kelak ia lulus menjadi seseorang yang memiliki jabatan di suatu instansi pemerintahan kah, di suatu instansi perusahaan kah, di suatu apapun itu yang memegang sebuah tanggung jawab dan amanah, ia bisa jujur dan tidak melakukan kegiatan yang yaitu suatu korupsi, terkhusus suatu kegiatan yaitu korupsi. Ini adalah langkah tepat untuk mengurangi dan mencegah terjadinya bibit-bibit suatu pengkorupsian ataupun pelaku korupsi yang ada di negara, terkhusus kepada negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Nah, maka dari itu kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru ini yang didasarkan pada indeks integritas sekolah dan kejujuran siswa harus diterapkan, dan bukan sebuah rancangan tetapi harus diterapkan kebijakan ini. Jadi yang awalnya hanya rancangan semoga diterapkan dan menjadi kebijakan. Terlebih karena membawa keuntungan bagi pribadi siswa, sekolah, dan juga negara terkhusus di bidang pendidikan. Saya Nur Amanah Agung Ramadan El Rajamuddin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.